Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RK Family, channel terbaik Indonesia. Oke, kali ini kita tetap pakai masker ya, karena pandemi ini yang belum berakhir. Kita harus tetap menjaga waspada, kita lawan corona. Dan ya mencegah semoga penyebaran ya guys. Semoga wabah ini cepat berlalu ya guys. Tetap semangat dan tetap di rumah dan stay safe. Kita pakai masker. Oke. Nah, video kali ini, tema pembahasan kita kali ini adalah perubahan NIB yang sudah terbit. Nah, misalnya pemilik usaha itu sudah proses OSS dan sudah terbit NIB, tapi di tengah perjalanan ternyata ada kode KBLI ini belum masuk atau butuh usaha lain yang belum tercantum di NIB. Usaha tersebut bisa kita tambahkan dalam NIB yang sudah terbit tadi. Nah, tidak perlu dicabut. Tidak perlu dicabut. Kita tinggal nambahkan saja usaha-usaha apa yang akan kita jalankan. Jadi tidak perlu khawatir nih teman-teman, walaupun NIB-nya sudah terbit, tetap kita bisa edit atau kita revisi apabila ada usaha yang perlu kita inputkan lagi. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa simak video kita selanjutnya. Enjoy. Oke guys, kita mulai caranya merubah atau merevisi NIB yang sudah terbit. Sebagai gambaran, kenapa perlu adanya perubahan NIB? Menambahkan usaha atau merevisi NIB yang sudah pernah kita terbitkan, dan satu contoh kita tambahkan usaha lagi ya di NIB-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti step berikut ini. Pertama, kita ke menu perubahan, lalu kita pilih non perseorangan dan kita klik NIB atau nomor induk berusaha. Selanjutnya kita pilih NIB-nya, lalu kita klik tombol ubah data NIB di bawah kolom tersebut. Kita klik dan kita akan diarahkan ke form perubahan NIB. Pada form perubahan ini terdapat 5 tahap yang perlu teman-teman lalui untuk merubah NIB. Nah, di tahap pertama itu terdapat data perusahaan. Kita cek dulu data perusahaannya. Di dalam tahap 1 ini kita periksa data perusahaan, yaitu data legalitas perusahaan tersebut, di mana isi dalam legalitas itu, dalam data legalitas sudah tercantum dalam AHU-nya. Kita tinggal lihat saja, langsung kita lanjutkan. Di sini ada konfirmasi lagi, mohon periksa kembali isian Anda, apakah Anda yakin data yang Anda isikan benar. Kita pilih ya. Lalu kita menuju ke step 2. Di step 2 ini teman-teman input data KBLI atau kode usahanya dengan cara klik tombol tambah KBLI-nya, lalu kita akan diarahkan ke form penambahan KBLI. Kita pilih KBLI yang mau kita pilih, kode KBLI-nya, lalu kita klik simpan. Lakukan hal yang sama seperti cara yang tadi sampai KBLI yang kita inginkan, misalkan ada penambahan 2 atau 3 KBLI, sudah input semua di dalam KBLI yang nama. Jadi kita bisa memakai cara yang tadi, kita tambahkan semua usahanya lalu kita simpan. Setelah kita simpan semua, ini terdapat banyak KBLI yang sudah kita tambahkan. Ini sekedar contoh saja ya teman-teman, teman-teman bisa mencontohnya. Ini saya menambahkan banyak KBLI-nya karena memang pekerjaan yang salah satu contoh ini memang sebanyak itu pekerjaannya. Nah, terus cek data atau KBLI atau kode usaha. Silakan teman-teman cek lagi KBLI-nya apakah sudah valid. Kalau sudah benar, kalau sudah valid, teman-teman klik tombol lanjut. Selanjutnya akan ada notifikasi atau konfirmasi kevalidan data, teman-teman bisa pilih ya. Lalu teman-teman akan diarahkan ke step selanjutnya, yaitu step 3.
Nah, di step 3 ini yaitu input kelengkapan data. Jadi di sini diminta kelengkapan datanya, teman-teman mengisi contohnya, apakah Anda melakukan aktivitas kepabeanan dan cukai? Apabila melakukan itu, pilih ya, jika tidak, tidak. Ini contoh pada perusahaan lain, karena memang tidak melakukan aktivitas kepabeanan dan cukai, dia pilih tidak. Data pendaftaran BPJS sesuai yang ditanyakan, teman-teman pilih. Kalau memang ya, dipilih ya. Kalau tidak, dipilih tidak. Lalu teman-teman klik lanjut. Ada konfirmasi lagi untuk pemeriksaan kevalidan data, kita pilih ya. Lalu kita akan diarahkan ke step 4. Tahap 4 itu adalah periksa draft NIB, yaitu kita melihat atau memeriksa lagi konsep atau draft NIB-nya apakah sudah benar. Kita scroll ke bawah. Di situ ada tombol draft NIB, teman-teman bisa buka, dilihat NIB-nya, hasil akhir NIB-nya seperti apa. Kalau sudah konsepnya benar atau draftnya sudah benar, teman-teman bisa cawang disclaimer di bawah, di pojok kiri bawah. Teman-teman bisa cawang di situ, terus proses NIB atau klik tombol proses NIB yang ada di pojok kanan bawah. Nanti akan ada konfirmasi lagi, klik tombol ya apabila data sudah benar. Nah, terus kita akan ada notifikasi berhasil menyimpan perubahan permohonan Anda. Jadi NIB-nya sudah berubah dari sebelumnya. Jadi teman-teman, proses perubahan NIB ini sudah berhasil. Tandanya ada notifikasi berhasil di pojok kanan atas. Teman-teman nanti akan diarahkan ke cetak NIB. Nah, jadi di tengah di bawah itu akan ada selamat, NIB Anda telah terbit. Jadi NIB-nya tetap dengan nomor yang sama. Jadi NIB-nya tetap pada nomor NIB yang sama, cuman bedanya ada perubahan pada tambahan usahanya tadi. Ini ya teman-teman, jadi tampil atau cetak NIB, kita tinggal nyata NIB-nya aja. Cukup mudah banget ya, stepnya pun tidak banyak, step 1 sampai step 5 saja. Teman-teman bisa ikuti tutorial ini sampai selesai. Yuk kita coba cetak NIB-nya, kita klik tombol tampilkan NIB. Nah, NIB-nya seperti ini, tetap ya nomornya sama, nama PT-nya pun juga sama. Bedanya hanya terdapat pada lampiran. Lampiran ini karena tadi sudah ditambahkan banyak usaha, jadi perubahannya sangat banyak ya. Jadi beda banget, yang dulunya mungkin hanya 1 atau 2 lembar, ini bisa jadi 4 lembar sampai 5 lembar kayak gini ya. Ini contoh aja, kita bisa menambahkan banyak usaha. Jadi kesimpulannya dari tayangan ini adalah jika teman-teman mengalami kesulitan atau sebelumnya sudah pernah terbit NIB namun ada kesalahan atau ada beberapa item yang belum teman-teman inputkan, jadi teman-teman bisa ikuti tutorial ini, bisa merubah. Jangan khawatir, teman-teman tetap bisa merubah NIB-nya. Jadi walaupun NIB sudah terbit, kita tetap bisa merevisi atau mengeditnya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan seputar USS, kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini, atau bisa juga kalian DM kami di Instagram, itu linknya ada di deskripsi videonya. DM kalian sebelumnya sudah kami jawab ya. Teman-teman bisa juga proses izin usaha dari rumah sesuai anjuran pemerintah yang melakukan semua aktivitas di rumah atau stay at home. Jadi untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi bisa urus izin di rumah dan juga cetak izinnya di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini proses izin usaha dari rumah sesuai anjuran pemerintah. Enggak, aku sama. Sampai jumpa. 1, 2, 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.